selama ini nusuk wanipo and lus pakuala mo satu kata kami bawa 1000 rasa kami pasukan di wanipo lus pakuala. Yo, what's up? Ketemu lagi anjing. Ini konten pertama kita. Anjing ketemu lagi, berarti bukan ketemu lagi ya, Iya. berarti awal Awal. mungkin ya. Awal kita ngerekam suatu video untuk apa, Ben? Ngebahas soal Soal apa, Ben? Gue pengen tahu, Ben, apa sih yang mau lu ceritain di video ini? soal pengetahuan dan pemahaman kita mengenai kultur budaya hip hop dan rap. Oke, kultur mungkin ini ya, bukan pembelajaran tapi lebih ke pemahaman kita ya, Ben. Ya, pemahaman. Di mana kita tahu nggak sih? Tahu nggak sih? Tahu nggak sih tentang kultur rap dan Ya. kita tuh Ya, satu kita sama- juga kita nggak satu- terlalu banyak tahu dan paham, tapi kita tapi- ingin mencurahkan apa yang kita tahu. Oke. Dan kalau misalnya kalian yang lebih tahu, boleh Ah, bantu support kami, kasih tahu di kolom komentar kalau kami salah atau kalau kami benar, ya itu anggap aja Tuhan lagi bekerja di hidup kita. dan kita satu sama lain memang suka sama kultur hip hop ya. Hip hop. Kita Ya. satu sama lain punya Kesukaan di Kesukaan. bidang musik, terutama genre hip hop. oke. Ya, pertama-tama gimana nih? Ya, Kenalin dulu nih. kenalin gua Ruli mungkin ya, Ya, Ruli Rul. aka Cakung. Ya. aka Dan gue Ruben aka ABCD. ABCD mungkin ya. Di sini apa sih yang mau lu bahas? Ya, Oke. menurut lu nih, menurut pandangan lu sendiri, hip hop itu dan rap itu apa sih sebenarnya? Kalau menurut gua sendiri, hip hop itu adalah suatu budaya atau kultur Kultur, di mana culture. culture. Aduh, saya belepotan bahasa Inggris. Biasa lah, orang Sunda asli. Orang Sunda asli. Ya. Kalau lu orang Batak ya? Batak Sunda. Batak Anjing, Sunda. sian menama hua doho. Manahu aduh. Putang inam. Putang inam, bujang inam. Putang inam. Salah kon mati. lanjut sampai mana tadi? Oke, sampai lu nanya apa sih hip hop dan rap gitu kan ya. Dimana yang pengetahuan gua mungkin satu sama lain kita masih sharing ya. Iya, Dimana punya pendapat masing-masing. punya pendapat masing-masing. Kalau menurut gua hip hop itu adalah suatu culture dimana budaya musik itu Instrumen musik. instrumen mungkin ya. musik. Kalau hip hop instrumennya. Iya, Kalau rap itu penyanyiannya, penyajian vokal. vokal Oh. gitu menurut saya sendiri. Iya, mungkin kalau aku simpulin ya, hip hop itu sepengetahuan Ruben ya. Iya, Ben. Hip Gimana? hop itu ialah instrumen musik yang disertakan dengan beat. Oke, Sedangkan rap itu teknik vokal. teknik vokal Yang seperti teman-teman mungkin tahu bahwa rap itu bernyanyi dengan cepat. cepat dan Jadi, terima iya. banyak Banyaklah tekniknya seperti wordplay dan lain-lain. kayak syllable Syllable, gitu. ya. Dan banyak lagi juga ya. Maaf juga gitu kalau Ya. kita memang awam banget Awam dan banget. Dan pengetahuan kita masih minim di bidang ini. minim banget di Tapi ini bidang kita mau sharing doang lah buat teman-teman. Wah, sharing ya, satu sama lain kita memang nol juga ya. Iya, nol juga. Tapi ya nggak ada salahnya kita pengen jadi 0,1. Oh. Dan di sini Jadi gini, kalau menurut gua Rul, gimana, Be? hip hop itu instrumen musik yang disertakan dengan beat. Sedangkan rap itu lebih ke teknik vokal, penyanyian cepat, penyanyian teknik nyanyi dengan kata-kata yang cepat, kosakata yang memang kata-kata yang cepat, dan tepat, akurat gitu, ya. akurat juga. Jadi, dan dengan berima juga ya Iya, mungkin ya. intinya hip hop itu adalah instrumen musik. Mungkin kalian tahu genre musik seperti pop,
pop, indie dan lain-lain. Rock mungkin Ya. itu yang disebut Genre. Ya, Hip hop genrenya. itu masuk ke genre musiknya, instrumen musik. dan Sedangkan rap itu bagian dari hip hop itu sendiri. bagian dari hip hop itu sendiri. Ya, Gitu. jadi kalau misalnya hip hop Mm-mm. tanpa rap Tanpa rap itu gimana? bukan hip hop, Apa dong? karena nggak ada teknik vokal benar yang cepat, oke. karena Cuma udah beat saling aja. berhubungan. Tapi oke. Nah, berarti- tapi rap tanpa hip hop ya udah rap aja Rap tanpa aja. instrumen musik. Oke. Itu sih sepengetahuan kita ya yang Nah, sebagai tapi orang menurut awam. gua kalau hip hop aja bisa juga tanpa rap. Bisa. Cuma misalkan musik aja. Ya. Nah, gitu. Ya, Kayak seperti musik instrumen old old school school, ya. kayak gitu. Ya, gitu. seperti apa yang Tapi kita tahu BDSM ya kan? Iya. Tapi satu sama lain, Ben. Satu sama lain nih hip hop sama rap tuh bisa saling Menyatu seperti Kei Sugiono ya Oh. kan? Tapi satu sama lain itu melengkapi. Saling melengkapi ya. Saling Saling berkesinambungan. Nah, untuk menjadi suatu musik yang sungguh bagus mungkin ya menurut Ya. kita yang seleranya gini underground, Iya, underground. underground dalam Bawah arti- tanah lah Bu. Mungkin ada yang nggak tahu bawah tanah. Nah, kan Ruli bilang bahwa hip hop itu bagus, Heeh. hip hop itu keren. Mm-mm. Menurut Ruli, sepengalaman Ruli, mengapa Ruli bisa mengatakan hal tersebut? Di mana ya? Gue cerita dulu ya. Nih, awal mula Ruli suka hip hop atau rap? Itu di tahun yang gua pertama karena gua bukan apa ya, bukan pecetus hip hop, bukan penyanyi, bukan rapper, Bukan siapapun yang berandil Bukan. di bidang hip hop, Di bidang tapi hip hop. Ruli adalah Cuma penikmat senja ya kan, seperti Mm-mm. menghapus tinta. Nah, itu mungkin penikmat. saya penikmat. Iya. Kalau saya penikmat di mana saya awal pertama gua Tahu hip hop. tahu hip hop itu di lagu Eminem. Eminem rap ya. Saya lupa judulnya, tapi saya tahu lah sedikit liriknya. Seperti Rap Eminem God. enggak yang Oh. bukan rap enggak, dulu banget sih ini 2000 berapa ya, 2008 enggak tahu. Belum ada YouTube band dulu. Masih handphone sini dan gua tahu itu di kaset gitu. Oh. Tahu. Kita kasih yang ikutan. Dan yang lagunya tuh I'm sorry mama. Mungkin Oh. ada tahu lagu itu? Udah. Tahu yang Nah. sorry mama. Judulnya apa? Judulnya. And now I'll hate you. Mungkin ada yang tahu kalian yang nonton, tulis di kolom komentar. Mungkin itu lagu Eminem yang Eminem. pertama gua dengar. Dan lu suka. Nah, gua suka dengan Alasannya? ya ini asik banget gitu. Gua Kan pertama gini nih, sorry gua potong. Kalau di pecinta musik itu yang dilihat itu kadang ada dia pengen lihat visual dulu penyanyinya. Pertama Ada yang suka liriknya. liriknya. Ada yang suka cara pembawaan musiknya. Cara Nah, lu pembawaan. yang mana tuh Nah, tipikalnya? dari semua sih menurut gua. Dari karena dulu tuh masih emang Belum video. tahu visualnya ya? Visual udah ada. Oh, udah ada. Jadi itu tuh nyeritain di mana posisi itu pun sama banget persis historical penyajian video klip dan historical liriknya pun sama dengan kehidupan gua. Oh, Dan relate, itu relate Iya. banget nih, tembus. Kayak ada benang merahnya. Relate tembus. Tapi nih, lo Kak. ngerti itu, I'm sorry mama. Di umur kecil gua cuma tahu. Umur berapa tuh? Umur 10, 11. 11 ya. Itu 10-11 tahun gua tapi sedikit meskipun saya yang tadi gua bilang gua nggak terlalu lancar untuk belajar bahasa Inggris, tapi untuk mendengarkan saya sedikit bisa Ngerti lah. Ya. ngerti gitu. Dan di situ ada Oh, kayak lu pengen ngungkapin rasa sorry lu ke mama lu tapi kayak nggak bisa, tapi kayak diwakilin sama lagu ini. Lagu mungkin ini. iya kejadian sih Kejadian sebenarnya, ya. Tapi kejadian. endingnya lu minta maaf ke Bang. kartu lu. Enggak. Ini coba Gimana? judulnya Dok. itu Cleaning Out My Closet. Oh. Cleaning room closet. I'm sorry, Jadi sorry, kalau mama. kalian yang klosetnya kotor, tolong dibersihin pakai lagu ini, Cleaning Out My Closet. mungkin nanti Eminem. Cek di- aja di playlist Ah. kita ada apa.
Di playlistnya dari Eminem yang pertama gue dengar gitu band, dan di situ gue bukan menyimpulkan, gue suka banget nih sama kultur rap sama Hip-hop. hip hop, di mana Eminem yang membawakan mengenalkan bahwa ada loh musik yang emang cepat lah dibilang cepat dalam, ya tapi penyajiannya bisa diterima. penyajiannya pun terima dengan kosakata yang memang cepat. Seperti memacu adrenalin. Gitu. Itu yang buat kena band. Oh. Pertama awalnya gua suka dengan. Berarti lu lebih kenal awal rap ya kan? Eminem lebih ke rap. Pertama rapnya kan. Nah, lu cari tahu tuh benang merah dari rap itu. Nah, lu pasti kan nemu tuh hip hop. Hip hop yang lu temuin di awal itu apa? Hip hop yang gua temuin, Musisi hip hop yang lu tahu. Kan pertama lu kenal Eminem dari sisi rap. Sisi hip hop mungkin rap mungkin Eminem gua Eminem. Yang dan- paling melekat di diri lo lah Eminem kan. Dan untuk hip hop Kalau kultur kayak hip hop- Tupac Shakur. Oh, Ya, itu dari kayak- band dari mana itu? Tupac Shakur, siapa yang nggak tahu Tupac Shakur, men? Saya nggak tahu. Oke, Tupac Shakur ya, jadi Kan saya melebar. mewakili netizen ya. Jadi melebar nanti deh di konteks nanti. Iya, Tupac Shakur band mana? Bukan Biar band rapper, dia tunggal. oh rapper Tupac Shakur. Cuma dia punya penyajian hip hop yang cukup bagus. Oh, Dan- di samping dia nge-rap, dia juga masukin unsur-unsur hip hop di musiknya. Oh. Gitu. Semua rapper pun sama menurut Iya. gua. Semua rapper hip hop gak Mau akan rap mau pernah- hip hop itu sebenarnya satu kesatuan. satu kesatuan, gak akan pernah Tidak bisa dipisahkan. nggak lah. bisa dipisahkan. Kayak misalkan ya kultur hip hop yang gua tahu yang ada di Indonesia deh. Nah, Iwake, Iwake, Tuan 13, Tuan 13. terus Kumpo Eh, Chicken kalau di Hip hop Bandung. yang paling pertama yang lu kenal Hip hop yang pertama gua Di Indonesia, kenal di Indonesia. Tuan 13. Tuan 13. Kultur Tuan 13, kultur dari hip hop timur banyak tuh. Iya, iya. Tuh band. Banyak rapper hip hop di sana. Kalau lu Ben, Apa? pertama lu kenapa lu bisa suka dengan hip hop ini, dengan Rap. rap ini? Awal mulanya sih saya coba-coba. Jadi ketagihan. Terus saya balik lagi kok enak. Jadi gini. Gimana? Awalnya kan emang Gua gua kesini dong Eh. biar in frame. on track. Uh, Awalnya gua pengalaman gua emang jauh agak berbeda dengan Ruli. Kalau Ruli dia mengambil contoh dari luar. nah, Kalau gua itu seperti orang Indonesia pada umumnya ingin Oke. mendengarkan rap tapi yang easy listening. isi listening. Oke. Pertama gitu yang gua kenal rapper yang dari Indonesia yang gua kenal Oke, siapa? Yonglek, Yang Lek. Oke, Yang Lek. Yonglek dan Eko Show. Eko Show yang Ya. mungkin 2017 2018 yang booming mungkin ya. 2016 waktu 2016. gua SMK kelas 2. SMK kelas 2. Iya. Rap gua- booming. Gua dengerin rap itu. Oke, rap booming mungkin ya. Nah, dari situ Di rap booming lagi di Indonesia karena dulu emang ada Iwake yang Iwake. udah pernah nge-boomingin di Indonesia dan booming lagi scene-nya kemarin-kemarin. hidup ya. Mungkin waktu SD gua ada nih Psychoji zaman-zaman Iya, Psychoji, iya. mungkin. SD juga ada tapi gua nggak Belum- terlalu atensi. atensi Iya, nggak terlalu fokus di situ. Cuman gua denger yang kayak online. Nah, oke. yang meme kajut dan ya gitu. Gue dengar Oke. itu. Coba, Psychoji. Terus si Wake yang malam ini indah baru dengan nah itu gue dengar waktu kecil tapi gue gak tahu ini tuh apa sih musiknya. Oke. Pas gue beranjak dewasa SMK gue dengerin Yonglek sama Eko Show. Gue tuh semakin tertarik memperdalam musik-musik ini. Musik-musik. Hmm. Oke. Terus gue cari ada ternyata hip hop juga yang di Indonesia yang udah lumayan gede lah namanya. Gue dapet itu Los Pakualamos yang dari Yogyakarta. Oke. Ya. YKHC Yogyakarta itu. Ah. Ya, betul. Los Pakualamos waktu SMA gue dengerin cuman gue yang suka, semua teman gue
bilang lo orang gila ya dengerin lagu gitu, ngapain sih? Waktu zaman-zaman Karena zaman itu tuh kayak yang booming tuh apa ya, kayak The Sigit, zamannya The Sigit, terus zamannya pop yang Ed Sheeran, Sam Smith yang gitu-gitu mereka denger. Sedangkan gua kok ngapain sih dengerin yang gitu? Oke, banyak Iya. tentangan juga dari teman. Padahal kan emang gua dapet nikmatnya dari beat dari hip hop itu. Los Paku Alamos. Setelah itu gua berangkat ke Blok Kalito 782. Dari situ gua kok di sini banyak kata-kata yang mungkin relatable sama hidup gua. Relatable, ya kayak oh gini ya hidup di gang, di jalan. Oke. Dan gue pernah ngerasa itu, kayak diwakilin aja sama lagu itu. Nah, habis dari itu gue tuh ketemulah sama lu. Ketemulah sama lu. Tahun 2007 17. Nah, lu tuh banyak kenalin ke gue rapper luar. Di situ mulai terbuka gue ke hip hop dan rap di luar. Padahal gue awalnya anti barat banget lah orangnya. Oke. Nah, tapi ketika gue lihat yang lu bilang kayak Trippie Redd, Extension, terus siapa lagi lah, banyak lah yang disebutin kayak Lil San, terus Machine Gun Kelly, banyak lah Post Malone, Wiz Khalifa dan lain-lain. Dari situ gue mulai terbuka, oh ternyata rap itu bukan budaya Indonesia. Ternyata di luar itu sangat diapresiasi, bahkan di sana sangat dihargai oleh penikmat musik. Nah, gua mikir kenapa ya hip hop di Indo nggak belum bisa sedihargai seperti di luar, belum sebesar di luar. Mungkin karena kita di Padahal sayang banget ini tuh yang seperti lo bilang kan, musik ini tuh emang enak, emang bisa lo pakai ketika lo sedih, ketika lo jolly. lagi bahagia lagi sedih, Ya dalam lagi situasi kecewa. apapun bisa aja. Kalau emang lo suka pasti masuk. Nah dari situ lo doktrin gue lah, bilang kayak Lil Pump yang kayak gitu-gitu kan. Gue mulai tertarik tuh sama rapper-rapper luar, kayak Drake, God's Plan. Wah banyak juga kayak Lil Uzi Vert, Juice WRLD. Nah itu tuh gue makin ngulik tuh, yang di luar tuh ada apa aja sih sebenarnya. Ternyata banyak dan banyak dihargai mereka di sana. Sebenarnya di Indonesia pun sama, untuk dihargai, cuma untuk penggemarnya masih kurang dalam kutip. Maksudnya konsep menghargai di luar itu, mereka itu menghargai itu dengan mendengar. Walaupun mungkin mereka tidak se-attention, tidak sesuka itu dengan karya, tapi dia menghargai musik itu. Oke. Sebenarnya di Indonesia juga kaya. Indonesia itu kaya budaya banyak tuh. bahasa. Terakhir aku dengar dari anak Budi Dalton, dia bilang Indonesia tuh punya 1430 bahasa. Bayangin, di luar negeri itu bahasa cuma berapa, men? Mereka itu kayak pengen budaya kita, tapi kenapa kita nggak ngembangin budaya yang ada di negara di kita, Nusantara ini Nah, mungkin ya. kayak misalnya banyak gitu scene hip hop dan rap yang ngerangkap seperti memasuki unsur-unsur budaya. Kayak di timur kita tahu Epo the Fenomeno. Dia memasukkan unsur-unsur Papua di musiknya. Iya. Sepertinya hal-hal itu tuh kita tuh mulai harus gimana ya dibilang ya, mulai membuka mata bahwa Indonesia itu keren sebenarnya. Banyak budaya, banyak bahasa, banyak Beban keluarga. Banyak orang-orang yang nggak berguna gitu. Sorry. Terus selain itu, apa sih yang sehingga lu bener-bener menikmati? Menurut lo apa sih yang semakin lo nikmati selain dari musiknya? Dari musiknya ya, Kultur mungkin? ya kultur budayanya seperti yang kita tahu di rap itu kan kental dengan budaya distract. Distract saling menyerang lawan dengan kosakata yang memang menanjak dengan atau lagu punchline gitu ya, dengan lagu-lagu yang tajam lah bisa dibilang. Kayak itu tuh
nggak gampang men bikin kayak gitu. Hmm. Lu tuh harus ngerasain dulu apa yang mau rasain, baru lu tuangin ke karya. Hmm. Itu tuh kayak misalnya ada pelukis, dia ngebayangin apa gitu, terus lu tuangin ke kanvas. Nah bedanya Nah. hip hop dan rap, mereka itu nuangin kerasa mereka lewat lagu. Lewat lagu ya, dengan kata-kata dan kosakata yang memang Hmm. dicurahkan. Apa sih yang Bahkan itu tuh banyak tekniknya ya lu. ada teknik-teknik Apa kayak sih tekniknya? syllable, Level ya. kayak rima-rima yang bikin berapa bar Bar ya. gitu kan, untuk Seperti bikin lagu tuh. barcode ya Pak. Enggak. kayak punchline-nya dapet, harus Set dapet, up. apalagi di track ya. Kalau di track itu harus ada punchline. Kalau nggak ada punchline itu kayak Musuhnya ngerasa nggak keserang. nggak keserang. Kalau Pukulannya mana? Ah, itu Kayak hebatnya. kita tuh bisa berantem nih, Hah. tapi gak usah lewat fisik, Nggak- lewat nggak- karya itu nggak- lebih keren men. Kalau kata Bang Ubin apa? Apa? Kau cuma bisa lyrical, nggak cuma bisa physical, nggak Hmm. bisa lyrical. Ah. Karena di kultur rap ini lirik yang utama ya, Be. Iya. Gitu. Kalau hip hop sih sepengetahuan gue ya, Hmm. hip hop budaya luar itu berangkat dari orang-orang yang ingin kebebasan. Mereka freedom. Kebebasan seperti untuk berekspresi, berkarya, apapun itu. Ah, Seperti ada hip hop gangster di luar itu vandalis, mereka menuangkan karya-karya mereka lewat menggambar. Kayak hip hop itu banyak, Be. Banyak Ternyata kulturnya. ada yang dance, Dance Dance ada, masuk. b-boy. b-boy adalah suatu kultur hip hop juga, Hmm. guys. Salah satu Awal keberangkatan b-boy ya. awal masuk ada Ada b-boy. b-boy, ada Ada apa lagi, Be? basket juga, itu Masuk booming dari musik hip hop men. Oh, gitu. Iya, kayak dulu Iwake pernah bikin lagu Nombok Dong. Nombok dong. Lagu Nombok Dong itu basket langsung booming tuh tahun 90-an dari lagu hip hop. Dari hip hop. Seberpengaruh itu musik. Mungkin di luar negeri pun sama. Nah. Mungkin ya. Ya, seperti mereka mengkritik pemerintah, Hmm. minta beas bulog. Betul. Ternyata banyak Banyak, banget kultur hip hop yang ada di hip hop selain rap. Ada b-boy, mungkin basket juga beranjak dari hip hop. gitu Bukan kan. beranjak, tapi lebih Tapi dikenal lebih masyarakat dikenal. karena musik hip hop. Terus Iya. emang orang luar negeri, kalau orang-orang luar ya Hmm. memperkenalkan hip hop tuh, wah, dengan gaya mereka, dengan untuk stylish, Style gangsta, style gangsta, gangsta iya. mungkin ya. Seperti di GTA lah Kak, yang kalian pernah mainin mungkin. Di sana tuh banyak geng-geng gitu, itu salah satu budaya hip hop di nah luar. di situ gua pertama kali dari stylish Ya, itu gua lihat kayak mobil siapa? ceper. Enggak, stylish orangnya yang di Oh, GTA. baju Siapa? kedodoran CJ. Baju kedodo di CG itu siapa yang Big Smoke. Big Smoke. Nah, di situ gua Keren. keren. Ternyata gendut juga bisa keren ya. Benar gitu. Cuma gua nggak gendur. Hip hop ini yang sering lu denger musik di rap Indonesia aja. Rap Indonesia. Yang benar-benar relate lagunya, yang relate apa Luas Papua lama sih kalau hip hop. kalau lu Yang ku mulai dari lembah di ujung dasar kawah, muncul dari tepian dan menanjak ke atas, guncangkan arena, guncangkan suasana, robohkan arena dan sistem cara kerja lama ini. No sebuah nepo and Los Papua Lamos, satu kata kami bawa 1000 rasa, kami pasukan Isos Baripo, Los Papua Lamos, bergerak dari bawah, cerdas untuk Itu menerobos. mungkin. Nah, itu mungkin salah satunya. kayak kita tuh jangan takut kalau merangkak dari bawah. Mm-mm. Kita tuh bisa karena terbiasa. banyak banget sih rapper Indonesia pun banyak. Yang Jangan di liriknya, Indonesia, jangan iya. di Indonesia, di kota Bandung. Kota Karena kita Bandung, tinggal yang di lebih kota spesifik ya. kota Bandung aja. Ada Majet Ride.
yang kemarin booming. Iya, Magic Ride. Ada Asep Kumpul Balon. Ciko. Kumpul Chicken itu udah lama tuh. Udah lama. Kayak Itu di scene underground mereka tuh wah pecah kalau banget. di men. Indonesia ada Iwaki, kalau di Bandung ada Kumpul. Chicken. Itu mungkin berada di Bandung tuh ada namanya Kumpul Cika. Kalau di Bandung nih, band yang lu banyak tahu, siapa sih rapper-rapper Bandung yang lu tahu? Kayak Asep Balon. Asep Balon yang udah booming aja deh yang kita ininya. Isanawi. Isan Awi yang Terus ada tuh. sekampung sama lu. Ada teman gua yang SMP, dia pernah featuring sama juara satu di Big Rap Battle Di Brand MC. Oke, siapa tuh namanya? iPop. iPop yang Lebih featuring Brian MC. Brand MC. Kalau Dengan dia lagu itu apa? teknik musiknya industri. Judul lagunya industri. Industri. Teknik vokal rap dia seperti Eminem. Eminem. Karena dari SMP juga dia kosakata Inggrisnya udah bagus. Bagus. Iya. Oh. Kalau lu gimana? lu? Kalau di Kalau kota Bandung ya pertama yang gua pernah denger dan gua suka Aceh. itu ya, Pemocikan pertama yang benar-benar wah ini nih Kok ada asik itu dengan Mengayun, ya? asik hmm, gitu. terus Kayak terus ah. lagu mana tuh yang memocikan yang paling lu ingat? Ada nggak? Yang sama mesin tempur Yang mana? yang anehnya lupa lagi sih ada Hip hop apa itu hip hop? Wah, Ya mau itu- tahu lagunya kalau itu. itu dari saling itunya, distract gitu. yang saling Mesin distract tempur. sih. Iya. Terus ada juga Siliwangi Squad dari kota Siliwangi Bandung. Squad. Ada dari Siliwangi Squad. Ya, Banyak banyak juga ya ya. dari daerah. Dari siapa sih yang kemarin tuh yang Sunda tuh banyak sih. banyak. Yang dari bukan Sunda, dari kota Bandung banyak. Banyak. Yang booming kayak Asep Balon booming Balon, ya. yang memang bener-bener Concern. generasi kita ya Ben. Iya. Bukan Gen Z lah dia. generasi Gen Lebih Z ke karena kita memang Gen Z iya, gitu kan. Gen Z yang Gancet. anjing. Anjing. Hmm. Iya. Terus apa lagi Ben? Kalau menurut gua ya Indonesia tuh kultur budaya rap hip hop itu lebih dominan seperti di luar. Seperti di luar. Kalau ini mah sepengetahuan gue ya. Oke. Gue lihat banyak rapper, banyak hip hop lahir di Indonesia itu di timur, Di timur. kulit hitam, Kulit seperti di luar. Ah. Ada tuh teman gue di kampus, gue tanya kalau di sana itu budaya musiknya apa? Mm-mm. Pokoknya di sana kalau gak reggae, rap atau Rap. hip hop, Mungkin iya. itu udah pasti kayak lagu pop, gak mungkin gak ada rapnya, gak ada hip hopnya. Itu Hmm. udah harus. Jadi Sebetulnya. suatu kebudayaan Ya. mungkin ya. Ya karena Dan- di sana dihargai lagu-lagu tersebut. Oke, jadi sudah dihargai untuk di area timur mungkin Iya ya. di area. Karena- Makanya banyak rapper hip hop yang lahir dari sana. Dari berangkat sana dari- ya Ben, dari Papua, dari Sulawesi juga, Sulawesi, ya. NTT banyak Ya, juga ya. banyak. Dari yang salah satu deh yang lu tahu, Epodo Fenomeno, Epodo Fenomeno, Brand MC dari Brian MC, Ya. siapa lagi? Siapa ya? Kalau lu gimana nih? Kalau di Sulawesi ada Eko Sow dari Gorontalo. Eko Sow ya. Ah. Minum cat tikus tapi ku masih sanggup. Hai. Are we gonna fly can I'm happy with my life, so don't fuck with me, nigga. Forget it's my Gue cuma life. penikmat sih. Iya. Jadi kurang apal juga. Eko Sow, kayak ada juga di Indonesia tuh yang keren ya, yang bisa sampai collab sama rapper luar ya. Rapper luar. Ben Utomo. Ben Utomo. Dari itu Terus- kosakata verbal Inggrisnya emang pasti. Banyak Kayak- juga sih rapper-rapper Indonesia yang belum kita sebutin kayak Kayak Richie Gala itu berangkat dari Indonesia kan? dari Indonesia, Rece. Coba gua tanya kenapa coba Richie Gala nggak mau nge-rap di Indonesia? Why? Kenapa? Menurut lo, ayo Iya. kasih pandangan. Kalau menurut gue, kenapa? Karena mungkin industri rapnya masih kurang di Indonesia. Kurang menghargai. Kurang menghargai, bukan kurang menghargai. Bukan hanya di rap sih. Kayak Agnes Mo, Agnes Mo pergi ke luar. Burger Kill, mereka lebih dikenal di luar. Nah,
karena intensinya Dead pemasaran Sigit, pemasarannya padahal itu band yang keren loh menurut gua. keren banget sih. Tapi kenapa di Indonesia kurang aja penikmatnya? Masih banyak cuma kurang Kayak mungkin. emang kita Kita tuh tahu. perlu menghargai potensi-potensi yang ada di negara kita. Jadi ayo juga aktivis kieu euy. Gitu. Terus apalagi mau kita bahas? Ini nih, kayak masih banyak yang kayak penggemarnya kan melakukan distract. Si penikmatnya itu kompor, kayak wah saling serang antar netizen. iya antar daerah. Antar Contoh daerah. dulu ada Brian MC dan Andre Mandor. Brian MC dan Andre Mandor itu distract itu ya salah satu bentuk menghargai lawan, tapi banyak orang Indonesia itu yang belum paham ini kultur budaya. Itu isu atau udah terjadi? Udah sampai rame tuh netizen ngomen, pokoknya lu ke Aceh habis lu orang Papua. Sampai orang Papua pun bilang kayak gitu. Jadi kayak ada perbentrokan budaya. Padahal itu sangat disayangkan banget. Cuma itu kan karena memang distract. Padahal aja emang sih. ini permainan aja. Permainan dari Iya, segi lu tertentu. tinggal nikmatin aja, nggak usah ribet. Nah karena Lu urus aja lu perutmu lu sama keluarga lu. Nah, Ngapain ngurusin? kalau untuk diri gua, untuk segi pandang distract, kenapa gak bagus? Kata dikannya, aing kolong teuing ngatur-ngatur batur aja. Lalu pas ini, bang gue juga punya hak bang. Gue juga beli kuota, beli HP. Soalnya kata, aing kudu mikiran naon dia mungkin gitu. Iya nanya. Oke, tadi itu dari segi distract. Iya, dari budaya distract ya. Budaya distract. Kayak di stand up comedy itu kayak roasting lah. Roasting mungkin kalau Iya, di salah stand up satu comedy. bentuk penghargaan untuk orang yang di roasting. Kalau distract, ya kita menghargai satu sama lain. Oke. Tapi saling menyerang lewat lagu. Oke, saling menyerang lewat lagu ya. Iya. Kalau yang pandangan distract menurut gua di satu sama lain untuk menilai, menurut gua ya, untuk Ya. menilai satu sama lain kok. Ya, Distract itu setuju menilai kapasitas musuh. Nah, kapasitas Bukan musuh diri sih. sampai mana? Itu yang utama, kapasitas diri yang Iya. memang misalkan kayak siapa ya? Gua pernah yang rame tuh pertama awal gua pernah denger distract Distract ya. itu awal zaman Yanglek. Iya. Yang distract dia. Banyak yang nggak suka emang. Banyak yang distract Tapi dia. ada juga yang suka dan menikmati dia. Ya. Banyak juga yang suka menikmati Bang Yanglek gitu. Distract dia karena memang Tapi mungkin ya, keceplosan. Iya, atau tapi yang bikin yang like besar itu karena banyak yang karena ngedis. netizen. Karena banyak yang ngedis. Itu Iya. juga. Itulah bentuk penghargaan ke yang like. Sebenarnya itu adalah makin orang Makin dia ditindas, dimaki, makin dia dikenal. betul juga. Nah, itulah Ada salah satu juga bentuk. yang membuat kenapa sih harus di distract? Karena memang dulu waktu boomingnya cuman Yanglek mungkin Dia bilang- bukan semua rapper iri, enggak. Cuman dia pernah ngomong statement yang statement mungkin yang pandangan pribadi dia, tapi menyerang orang lain, pihak yang terserang lah. kalau Seperti Iwake. Dia Gua- bilang, gua itu legend. Iwake itu ya karena lebih dulu lahir aja. oke. Nah, Mungkin ya banyak sekali distract di mana menyerang Bang Yanglek ya gitu, di mana ada Iqbal gitu kan, ada Bang Saikoji, Bang ada Saikoji. Ekozo, so, ada yang dari Hell House siapa dong? Yang dari Hell House Papi Jerry ya, Papi Jerry. Iya. Papi Jerry ada banyak sih yang itu, dan di situ mungkin dia menyadari Bahkan rapper-rapper kecil juga bahkan ya bikin beat banyak rapper-rapper yang masih baru, bukan masih baru ya, kayak kita yang tadinya cuma ngomongin ini. Apa enggak? Oke. Yang thumbnail. Anjing thumbnail tuh. yang yang ngomongin tentang rap gitu kan, yang ngomongin
apa sih gue tuh distract. ya distract nyerang yang like dimana untuk saling respect satu sama lain rapper. Itu yang poin-poin Poin yang gua paling tahu utama, yang ya. yang Dari utama distract ya. dari distract itu gua ambil kesimpulan tarik benang merahnya Ya. kita cari respectnya. Ya. Gitu. Respect di mana satu sama lain jangan saling senggol. Ya. Awalnya, ini tapi- just a karya, bukan jadi personal di Personal, dunia personal. juga. Tapi Ya. itu jadi suatu kultur. Ya. Kan distract itu kultur rap. Seperti pernah itu Tuan 13 tuh adu distract dengan Roy Ricardo. Roy Ricardo memang tambah. ya yang Roy Ricardo bilang angka 13 itu angka sial. Padahal kan emang ini cara main hip hop, men. Mungkin Tuan 13 sudah menyelami lama, tapi Roy Ricardo mungkin jam terbangnya kurang mungkin ya. Yang Gue juga sorry ya. sepengetahuan gue ya mungkin dia kurang ya. Kalau Dia masih ke bawah kontrol emosinya. Nah itu yang menurut Turi gak pas, soalnya ya lu main distract ya di karya aja, jangan baik personal tuh personal Ya, gitu. kalau distract apapun sih. Iya. Menurut gua sih Ben ya. Iya. Apapun yang memang ada keresahan dalam Iya. gua, misalkan gua distract lu mau itu fisik lu, Iya. sebenarnya mau dari kosakata lu Iya. atau apa itu distract. Distract. Lo kena berarti itu dapat distractnya gitu. Poinnya di situ tuh. Poinnya kalau lu nanggepin distract gua, berarti lu kena tuh punchline gua. Nah Ya. itu tapi ya Pilihannya dua, lu mau lawan distract itu dengan cara elegan atau dengan cara kampungan. ya au Selipan. dan salah satu gua paling gua fans, bukan fans ya, Paling gua gemari lah. gemari dari Kumenari dari. Nggak ada tahu. Pangalo itu Nah. Pangalo Nah. dari rap Indonesia yaitu Bang Upi. Bang Upi adalah Upi. Tuan 13. Harimau Sumatera. Kita Oke. Bang Upi. Salam Bang Upi. Kenal view. Sawadikap. Ya. Hai. Sugangnya dibawa video klip. Baiklah aing jadi figuran saliwat kayak penting kayak ngomong ke tuh aing. Karena gue ngefans. Ya, Ngefans ya. gua. Siapa sih yang enggak Dia kenal Bang kenal Bang Upi Upi kalau di sini hip hop? di hip hop. Di hip hop. Dia- Soalnya dia emang pernah rival sama Sekoji juga. Oh. Dulu di kompetisi emang Sekoji sama Bang Upi itu Pernah. battle, Pernah. battle ya. Ya, gue gak tahu tuh tentang Yang juara satu tuh setahu gua Tuan 13, Sekoji kedua, tapi yang lebih terkenal duluan Sekoji. mungkin. Biasalah kayak di Indonesia Got Talent juga pencarian bakat atau musik-musik gitu, yang biasa terkenal tuh juara dua dengan juara satu. Ya bukan soal kompetisinya ya, tapi soal di mana lu hidup setelah kompetisi, karena itu kompetisi yang sesungguhnya. Nah, oke. Nah, di salah satu itu gua menggemari Bang Tapi Upi. gua respect sama dua-dua mereka iya. ya, karena mereka lah pencetus hip hop di veteran Gitu, di Indonesia iya. mungkin ya, selain yang lain gitu. orang berpengaruh lah, ada andil dalam andil dalam industri hip hop. Nah, gua kenapa gua bilang tadi band, ada salah satu musik yang benar-benar gua ngena di dalam musiknya Bang Upi ya. yang So Hard Knock, Apa sih? Gua yang nggak tahu. lagunya School Hard Knock, bukan lo? Ya, School Hard Knock. Apa Di tuh? mana itu Yang menjadi- lu dapet cerita dari lagu itu apa? Jadi ada gua ya dilahirkan dari orang yang gimana gitu Iya, kan. gimana lah. Orangnya Iya dan sih. gua lahir dari Bang Upi ya lagunya ya. Dilahirkan dari keluarga yang memang kurang lah. Disebut berada, oh Kurang, jauh. jauh. Disebut kurang juga, ya pas-pasan lah. Ya, Bahkan gitu. deket ke. Jadi ada lagunya yang biar gua nyanyi aja Iya. dikit ya gitu. Ya. Waktu ku kecil hidupku keras macam Iya. batu. Waktu ku kecil hidupku keras macam batu. Mama di single parent dad, what the fuck you? Iya. Rumahku selalu berpindah.
sekolah baru Aku harus adaptasi lagi ya. Nah, Iya, di iya, situ. ngerti ya. Dan di suatu sekolah gua dibully Nah. mungkin ya. Kayak relate aja lagu itu. Relate banget dalam kehidupan Kayak gua. apa yang dirasain Bang Upi lewat lagu itu Lagu-lagunya diungkapin, ya lu relate dapet. dalam kehidupan gua dan nyerap banget. Kayak itulah yang lu rasain dalam hidup. Nah, itulah yang semakin gua cinta banget sama rap, sama hip hop gitu. Itu sih. Kok gua enggak? Kok lu enggak? Tapi juga gua bisa aja sih sebenarnya. Oh, terlalu berarti gua baper. Baper menjalani hidup ini. Sebenarnya kalau gua rap hip hop itu part of Part of life lah. Life. Sebenarnya gua nggak menutup kemungkinan dengan musik-musik yang lain. nah, Musik-musik Sama, yang lain. sama, Iya, tapi gue suka lagu ska, rock, reggae, iya. terus jazz, bukan jazz. Jazz gua kurang sih, kayak ya suka. Oh, jadi menurut lu rap hip hop tuh sebegitunya ya Oke, bagi hidup lu? segitunya gua Ah. sampai cintanya sama mungkin itu aja sih. Ben. Ya gue juga cinta, tapi kalau gue jadi pelaku kayaknya gue gak bisa sih, karena Jadi sebagai penikmat Penikmat aja. doang. Mungkin suatu hari kita gak menutup nggak kemungkinan juga. menutup Iya. kemungkinan gitu kan. Karena Kita nggak- bisa belajar juga untuk Iya, itu. iya. Karena orang Kalau mungkin kalau sekarang mulai, ya gue dari teknik, dari teknik kosakata pun masih Pengolahan. balelo kalau Iya. bahasa Sunda ya. karena butuh delivery yang pas dengan kita nyanyi cepat tapi artikulasi kita bisa didengar orang Gampang itu ya. nggak Nggak gampang. gampang. Gua salut banget sama Sama rapper-rapper. pelaku-pelaku hip hop dan Hmm, rap, respect. respect banget. Jadi itu semua ya sepengetahuan kita seperti yang kita jelaskan dari awal. Dan Kami nggak merasa jadi guru atau hebat atau apapun lah. Kami mengaku sebagai orang awam yang ingin mencurahkan apa yang kita rasakan, kita rasakan dan kita ketahui lah. ketahui. Walaupun masih sedikit memang. sedikit dah. Ya. Banget anjing gitu. Mungkin itu aja sih Ben apa Ya. ya? Ya paling kalau lu suka dengan konten kita, video kita, lo bolehlah bantu kita like, lo boleh komen juga kalau misalnya ada saran atau kritik buat masukan buat kita. Mungkin pembahasan kita ada yang kurang, Ah, tolong dilengkapi di kolom Kolom komentar juga. ya. Atau lu mungkin pengen Bang bahas ini dong. Oke, Ah. kalau misalnya kita suka ya why not? Lain dan Lain. ada kalau ada kurang atau kosakata yang kurang terus pemahaman kita kurang tolong lengkapi Tulis karena aja di kolom Ah. komentar. biar kita semakin tumbuh semakin belajar juga apa Ya, sih kita di sini sama-sama belajar lah. Nah, mungkin Ya. next Video. kita bisa undang seseorang Ya. atau pelaku rap Ya, yang- seperti Regi Primawan ya kan. Reggie Freeman Iya, Freeman. Reggie Freeman Iya. terus siapa lagi yang ada di kota Badot, Bandung dulu? Badot sih Badot. Badot. Ada tuh dari rapper Ciamplas lumayan. Wandi ya. One day, one day, one day. One day, Ya. one day, terus Freeman, Freeman, ya Freeman. seperti Sahid Blitz ya saya kan. beli Ya. siapapun Banyak gitu lah. nanti kita undang, Kita coba lah. kita coba, karena Ya. memang kita lagi merintis juga Ah. ya, semoga kita. Mohon maaf, mungkin ada salah kata dari kami yang menyinggung kalian, itu bukan sepenuhnya niat dari kami. Oke. Kami juga manusia. Tapi kalau kalian menyukai konten ini, jangan lupa juga share ke teman-teman kalian biar Subscribe. channel ini semakin berkembang ya. Oke, dan subscribe satu lagi. Ya, subscribe jangan lupa. Gratis kok ya. Iya, Subscribe. gratis. Cuma- Ya, lu tinggal ke WiFi ID sih beliau.